بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا فردا صمدا لا ند له، وأشهد أن سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kita muliakan bersama Ustaz kita, Kiai kita Al-Hajj Syekh Miqdad Turkan, dan juga para asatidzah yang hadir, mukminin dan mukminat yang kami muliakan, dan juga kedua tamu istimewa kita, Sayyid Hasan Al-Hajj Al-Muhtaram wa Syekh Abu Hashim Ahmad Tahir Al-Hamad Al-Muhtaramin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan urid an a'tadzir min dhuyufina al-ajilla atakallam bil Indonesia. Kita mohon maaf kepada mereka karena kita harus bicara bahasa Indonesia, dan mudah-mudahan mereka bisa mengerti dari hati, insyaallah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi dengan bapak dan ibu-ibu di tempat yang mulia ini, di Ma'had Pesantren Darut Takrib, bersama santri-santri dan mukminin dan mukminat dan Jepara dan sekitarnya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini, dan semoga pertemuan ini akan mencerahkan kita, memberikan sedikit pencerahan dan ilmu yang mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi keimanan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, saya akan bicara mungkin dalam 30 sampai 40 menit. Kemudian selebihnya saya berikan ruang untuk tanya jawab. Jadi yang kira-kira mau nanya sesuatu dari sekarang sudah bisa mulai berpikir apa yang mau ditanyakan, terutama yang berkaitan dengan Ramadan yang akan datang. Karena pada 9 hari lagi lebih kurang kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kita bahas pada sesi tanya jawab nanti. Saya ingin memulai dengan sebuah doa yang diriwayatkan doa itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kadang-kadang ada yang salah bacanya. Allahumma barik lana, nyambungnya fi ma razaqtana. Jauh dia begitu.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Doa ini saya lihat dalam riwayat Ahlus Sunnah ada, dalam riwayat Syiah ada. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab. Bulan Rajab sudah berlalu. Dalam sebagian hadis disebutkan bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Ya Allah, berkahi kami Rajab dan Sya'ban dalam doa Rasulullah. Sekarang kita berada pada bulan Sya'ban, tanggal 20 Sya'ban, malam 21 Sya'ban. Kemudian wabalighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua kita sampai sehat walafiat ke bulan suci Ramadan, insyaallah. Ini 3 bulan memang istimewa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, istimewa. Rajab bulan Allah, Sya'ban kata Rasulullah adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan Ramadan bulan umat Rasulullah. Karena itu tidak sedikit riwayat yang menyebutkan bahwa dalam 3 bulan ini a'immah alaihimussalam dan juga sebelumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi puasa sepanjang bulan itu. Disunnahkan itu. Orang puasa Rajab penuh, Sya'ban penuh, Ramadan penuh. Jadi berapa bulan? 3 bulan. Disunnahkan itu. Sebagian orang melakukan, sebagian ulama besar melakukan itu. Karena itu di dalam doa itu disebutkan alladzi yad'abu fi siyamihi wa qiyamihi. Kalau sudah masuk bulan Rajab, Sya'ban, maka Rasul itu sudah terbiasa dengan siam sepanjang itu dan bangun malam sepanjang itu. Tidak wajib sih puasa 3 bulan berturut-turut, tetapi Rasul mengamalkan itu walaupun tidak sepanjang hayatnya. A'immah alaihimussalam mengamalkan itu. Saya ingin tunjukkan bahwa betapa agungnya ini 3 bulan. Kalau ada di antara kita yang ingin melakukan latihan spiritual, kalau kita ingin meningkatkan kemampuan ruhani kita, 3 bulan ini adalah momen yang paling tepat. Itulah kenapa di 3 bulan ini, 2 bulan pertama sangat dianjurkan untuk puasa. Puasa sunnah tentunya. Tapi memang di dalam hukum fikih, perhatikan Bapak dan Ibu-ibu, perhatikan, dalam hukum fikih, orang yang masih punya puasa qadha tidak boleh puasa sunnah. Jadi selagi kita masih punya qadha, misalnya kita niat puasa sunnah kita itu otomatis dianggap sebagai mengqadha puasa kita yang lalu. Jadi puasa sunnah itu adalah puasa yang betul-betul orang sudah tidak lagi punya puasa qadha. Bapak-bapak yang punya puasa qadha harus dibayar.
Yang lebih banyak lagi puasa qadha ini ibu-ibu. Betul nggak ibu-ibu? Saat melahirkan mungkin dia nggak puasa, saat menyusui mungkin nggak puasa. Kemudian bulanannya pasti ada bolong-bolong puasanya. Itu semuanya wajib diqadha itu. Kita harus bisa menghadap Allah sementara kita sudah betul-betul membayar semua hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hutang kita kepada Allah adalah kewajiban yang kita tidak sengaja kita tinggalkan atau mungkin dengan sengaja kita tinggalkan. Kita nggak usah lihat ke kanan ke kiri, bapak dan ibu-ibu. Mungkin setiap kita punya qadha sholat. Itu harus tahu itu. Harus tahu berapa banyak qadha sholat yang belum dia bayar. Misal, laki-laki usia balighnya dimulai dari usia 15 tahun. Kecuali kalau dia sudah mimpi basah sebelum 15 tahun. Jadi kriteria baligh laki-laki mimpi basah, misal usia 13 dan mimpi basah, berarti dia sudah mulai taklifnya. Atau kalau dia nggak mimpi basah, masuk usia 15, dia sudah mulai taklif. Wajib menjalankan perintah Allah. Perempuan usia 9 tahun, 9 walaupun belum haid, dia sudah masuk usia taklif, wajib menjalankan. Nah, setelah kita baligh, kita harus ingat, pernahkah kita meninggalkan sholat? Pernahkah kita sengaja atau tidak sengaja meninggalkan sholat? Kalau kita pernah tinggalkan sholat, maka berarti ada hutang kita sama Allah. Hutang wajib bayar nggak? Wajib bayar dong. Hutang sama orang aja wajib bayar. Hutang sama Allah juga wajib bayar. Nah, bapak dan ibu-ibu, semua kita punya hutang di sisi Allah. Kalau kita tahu jumlahnya yang pasti kita bayar. Misalnya kita tahu pasti, oh saya punya hutang puasa 30 hari, wajib bayar 30. Masalahnya kalau kita nggak tahu berapa jumlah hutang kita. Allah memang Ghafurur Rahim. Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal Ghafurur Rahim. Allah mengatakan, beritahukan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku ini Tuhan Maha Pengampun dan Maha Kasih. Jadi Allah bilang kepada Nabi Muhammad, Nabbi ibadi, kasih tahu hambaku, Anni, sesungguhnya aku Ghafurur Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Betul Tuhan Maha Pengampun dan Maha Kasih. Tetapi dalam masa yang sama, Tuhan juga meminta kita untuk menjalankan perintahnya. Kalau kita tidak jalankan perintahnya, berarti kita melanggar Allah. Salah satu perintahnya adalah sholat dan puasa. Kalau pernah kita tinggalkan, maka kewajiban kita adalah mengqadhanya. Mumpung menjelang Ramadan, masih ada waktu 10 hari atau 9 hari, kalau bisa bayar qadha puasa atau qadha sholat. Nggak bisa full bayar, sebisanya, nanti setelah Ramadan bayar lagi kekurangan. Katanya Allah itu suka apabila seorang hamba
menjalankan perintah Allah semaksimal yang bisa dia lakukan. Misalnya, dia sudah berusaha qadha sholatnya, qadha puasanya, lalu tiba-tiba dia meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada dia, sebab dia sudah berusaha maksimal untuk bayar tapi nggak penuh. Yang Allah nggak suka kalau orang nggak mau bayar, diabaikan. Nah, ini masalah. Jadi bapak dan ibu-ibu, mari sama-sama kita manfaatkan ini sisa-sisa hari menjelang Ramadan, sebab ini bulan namanya bulan spiritualitas, bulan ma'nawiyah, bulan yang sangat kondusif untuk kita meningkatkan ruhani kita, iman kita, taqarrub kita kepada Allah. Ini bulan, 3 bulan nih, Rajab, Sya'ban, puncaknya Ramadan. Kemarin malam nisfu, saya yakin bapak dan ibu-ibu, Masya Allah, ikut berdoa pada malam nisfu, baca doa-doa malam nisfu, mungkin sholat malam nisfu, doa kumel dibaca, doa ziarah dan sebagainya. Nanti masuk bulan Ramadan ada 3 malam Lailatul Qadar. Malam berapa itu? Malam Lailatul Qadar malam berapa? Malam 19, malam 21, malam 23, gitu kan? Dalam riwayat Ahlul Bait, malam Lailatul Qadar itu 1 di antara 3. Malam 19, malam 21 atau malam 23. Semua orang berlomba-lomba mendekatkan dirinya kepada Allah, berdoa, meminta yang terbaik daripada Allah, salatnya lebih, baca Qur'annya lebih, doanya lebih, istighfarnya lebih. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan, sebagaimana 2 bulan sebelumnya, adalah bulan yang sangat kondusif untuk orang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dekat sama Allah, insya Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, coba, إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila hambaku bertanya kepadamu, idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepada mereka, aku ini sangat dekat dengan mereka. Bapak dan ibu-ibu, kita tanya nih, kita coba renungkan, kita pernah nggak dalam hati kita, atau mungkin pernah kita ungkapkan, pertanyaan kita, Allah itu di mana sih? Pernah nggak? Pernah nggak kita bertanya, Allah itu di mana? Pernah nggak? Yakin saya, semua kita pernah bertanya, Allah itu di mana? Di langit, di bumi, di mana-mana Allah itu. Allah itu katanya Pak, tidak tunduk pada waktu dan tempat. Di mana-mana dia ada. Al-Quran mengatakan apa? Ainama tawallaw fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kamu pasti melihat di situ ada wajah Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Kalau kalian berdua, pasti ketiganya adalah Allah. Kalau kalian bertiga, keempatnya pasti adalah Allah. Wa huwa ma'akum
apa? Aynama kuntum, dimanapun kamu berada, Tuhan pasti bersama kamu, betul kan? Ada nggak sebuah tempat di mana di situ tidak ada Allah? Ada nggak? Nggak ada. Bapak pergi masuk ke dalam lautan yang paling dalam, di situ ada Allah. Kita pergi naik pohon yang paling tinggi, di situ ada Allah. Kita naik ke langit ke-7, di situ ada Allah. Tidak ada ruang di alam semesta ini yang hampa daripada Allah. Kalau kita bertanya, kata Allah, fa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan kepada mereka, Allah mengatakan fa inni qarib, aku ini sangat dekat dengan kalian. Jadi Allah itu sangat dekat Pak dengan kita. Al-Quran sampai mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, aku ini lebih dekat kepada manusia dibandingkan dengan urat nadinya sendiri. Maksudnya Allah lebih dekat ke kita dibandingkan bahkan dengan nyawa kita. Nyawa kita itu sudah bersatu dengan kita, betul kan? Kalau nggak ada nyawa kita nggak hidup. Manusia itu sangat dekat dengan nyawanya, dengan denyut jantungnya, tapi Allah mengatakan aku lebih dekat. Aku lebih dekat. Tapi kenapa kadang-kadang manusia menjauh dari Allah? Allahnya dekat. Allahnya sangat dekat dengan kita. Kamu kalau berdoa kepada Allah, Allah pasti ijabah doa. Kamu kalau berkeluh kesah, minta tolong sama Allah, Allah pasti tolong kamu. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat sekali aku ini. Aku dengar bisikan kalian. Kamu kalau berdoa kepada Allah, dalam hati kamu berdoa, aku dengar, kata Allah. Apapun yang akan kamu sampaikan, aku dengar, kata Allah. Tapi memang tidak semua yang kita minta langsung dijawab oleh Allah. Itu masalah lain. Tapi dari segi dekat, Allah sangat dekat. Tapi Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita yang merasa jauh dari Allah. Kita yang merasa jauh. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa itu membuat kita jauh dari Allah. Dosa itu membuat kita jauh dari Allah. Dosa itu yang menghalangi kita dengan Allah. Karena itu kenapa momen waktu yang paling kondusif untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah di 3 bulan ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab sudah lewat, hingga Sya'ban 10 hari lagi sisa, masuk Ramadan. Waktu yang paling kondusif untuk kita dekat sama Allah. Dalam Ahlul Bait, Bapak dan Ibu-ibu, kita dianjurkan, kalau kamu ingin dekat dengan Allah, salah satu caranya baca doa-doa yang diajarkan oleh Ahlul Bait. Baca doa. Kalau di rumah ada buku Mafatihul Jinan, buku doa, baca. Ada tuntunan khusus doa di bulan suci Ramadan. Baca doa. Tadi kita baca sholawat Sya'baniyah kan? Siapa yang baca tadi? Bagus banget tuh suaranya tuh, Masya Allah. Ya, doa sholawat Sya'baniyah.
Di bulan Sya'ban banyak juga doa-doanya, di antaranya sholawat Sya'baniyah. Itu subhanallah, sangat bagus. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, salah satu cara agar kita bisa dekat dengan Allah adalah baca doa-doa ahlul bait. Coba perhatikan dalam hal berdoa, Bapak dan Ibu, perhatikan. Kalau kita bicara doa, ada tiga tipe orang berdoa. Satu, namanya doa reguler, doa umum, ya. Satu adalah doa umum. Apa itu doa umum? Doa umum itu artinya semua orang berdoa dengan doa tersebut. Itu doa umum. Apa misalnya doa umum? Doa umum misalnya bunyinya, ya Allah, panjangkan usiaku, sehatkan aku, mudahkan rizkiku, solehkan anakku. Bapak dan Ibu berdoa seperti itu enggak? Ayo, doa enggak? Pasti. Doa umum namanya. Semua orang berdoa dengan itu. Ya Allah, panjangkan umur. Mudah-mudahan insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah, panjang umurnya semua insya Allah. Kita doain mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu yang ada pada malam hari ini umurnya semuanya dipanjangkan oleh Allah sampai 200 tahun. Kenapa kepanjangan? Nggak mau 200? Nggak mau. Kenapa? Kalau 200, saya kasih tahu, kalau 200 badannya sehat, mau nggak? 200 badannya sehat, rizkinya juga murah, mau nggak? Mau. Jadi bukan masalahnya bilangan berapa ratus tahun, betul kan? Sehat gitu loh. Insya Allah semuanya panjang umur, insya Allah. Jadi kita ada doa, Pak, namanya doanya doa umum, Pak. Doa umum ini bukan hanya orang Islam yang minta. Orang Kristen kalau doa juga gitu. Orang Kristen itu berdoa nggak? Doa. Orang Hindu doa nggak? Doa. Orang Buddha doa nggak? Doa. Semua orang beragama berdoa, dan doanya ya isu juga. Minta panjang umur, sehat walafiat, jauh dari penyakit, murah rizkinya, anak-anak sukses, anak-anak belajar dengan baik, dijagakan anaknya. Terus itu namanya doa apa? Umum. Bagus doa seperti itu. Kita harus minta sama Allah. Allah mengatakan, "Ud'uni", kamu harus doa kepada aku, minta sama Allah. Karena doa itu simbol daripada kefakiran kita. Itu doa. Kalau orang nggak doa, itu namanya orang itu sombong, merasa dirinya udah kaya, nggak butuh sama Allah. Jadi Bapak dan Ibu-ibu harus doa. Sebab doa itu adalah menunjukkan kita ini fakir di hadapan Allah. Kita kan kalau doa angkat tangan, betul kan Pak? Angkat tangan minta. Minta itu tanda apa? Tanda fakir. Minta itu kan tanda fakir. Minta sama Allah, fakir kepada Allah. Iya. Justru kalau kamu enggak doa kepada Allah, sombong kamu di hadapan Allah. Allah murka sama kamu. Doa minta kepada Allah. Itu satu doa. Itu saya menyebutnya doa reguler, doa umum. Semua orang berdoa seperti itu. Semua agama berdoa seperti itu. Bagus. Satu. Dua. Perhatikan. Dua. Ada doa bukan sekedar minta-minta yang umum saja.
doa munajat kepada Allah. Doa orang seperti berdialog dengan Allah, seperti dia berbisik-bisik dengan Allah. Itu namanya doa munajat. Contoh doa munajat apa? Doa kumel. Bapak dan ibu-ibu sering baca doa kumel? Sering kan? Baca doa kumel. Baca terjemahan doa kumel coba. Doa kumel itu bukan hanya kita minta sama Allah, tapi kita dialog sama Allah. Kita seperti berkeluh kesah. Kita seperti ngadu sama Allah. Misalnya, zalamtu nafsi wa tajarra'tu bijahli wa sakantu ila qadimi dzikrika li wa mannika alayya. Ya Allah, aku sudah zalim pada diri aku, ya Allah. Itu bukan minta, itu ngaku. Itu kita berbisik sama Allah, ya Allah, aku salah, aku zalim sama diriku, ya Allah. Zalamtu nafsi wa tajarra'tu bijahli. Aku berani melanggar perintahmu karena aku jahil, gak punya ilmu, ya Allah. Karena itu aku berani melanggar perintahmu. Itu namanya orang ngadu sama Allah, nyampaikan betapa banyaknya kesalahan dia kepada Allah. Itu namanya munajat. Ya ghiyathal mustaghithin. Terus, ya habiba qulubis sadiqin wa ya ilahal alamin. Duhai Tuhan yang membantu semua orang yang minta bantuan. Ya ghiyathal mustaghithin, ya habiba qulubis sadiqin, wahai kekasih hati-hati orang yang jujur berkata dan bertawajuh kepada Allah. Dia memuji-muji Allah. Dia nggak minta, dia puji Allah. Itu namanya apa, Pak? Munajat. Di bulan Ramadan, Bapak, Ibu, selain daripada berdoa yang pertama, banyak-banyak baca doa munajat. Kenapa? Untuk membersihkan hati, untuk membuat jiwanya lebih bercahaya, untuk membuat ruhnya lebih bercahaya. Bagaimana caranya orang berdoa munajat? Kita nggak bisa ngarang doa munajat, Pak. Nggak bisa kita ngarang. Kalau doa yang pertama kita bisa ngarang, betul kan? Yang pertama bisa ngarang, saya bisa tebak doanya apa itu yang pertama. Karena saya juga doanya seperti itu. Tapi dalam doa munajat nggak bisa kita ngarang. Jadinya dari mana? Dari imam-imam ahlul bait baca doa. Doa kumail, baca doa kumail. Baca terjemahannya supaya menyentuh kita. Bapak dan ibu-ibu tahu sebuah buku doa yang dikarang oleh Imam Ali Zainal Abidin? Apa nama buku doanya? Sahifah Sajjadiyah. Sahifah Sajjadiyah. Ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Baca itu terjemahan doa itu dalam bahasa Indonesia. Itu bisa meluluhkan hati kita. Bisa membuat hati kita remuk. Hati kita betul-betul luluh di hadapan Allah. Sehingga dengan mudah kita meneteskan mata rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak dan ibu-ibu, di bulan Ramadan banyak-banyak baca doa munajat. Baca yang terjemahan bahasa Indonesianya saja. Saya nggak tahu di masjid ini ada nggak terjemahan kitab Sahifah Sajadiyah. Mungkin ada, mungkin. Ada pasti. Di rumah ada nggak Pak? Kalau nggak ada, mudah-mudahan di rumah ada. Ada baca Sahifah Sajadiyah. Yang punya HP bagus, bukan HP jadul, bisa lihat itu di aplikasi Sahifah Sajadiyah. Bisa dia download dan dia bisa baca terjemahannya. Kalau nggak ada, saya mau kirim bukunya. Kira-kira ada nggak bukunya? Ini nggak ada yang jawab, berarti ada semua ya. Ibu-ibu ada nggak bukunya? Nggak punya. Sahifah Sajadiyah pernah dengar nggak? Pernah dengar kan? Nama buku Sahifah Sajadiyah kan? Nanti insya Allah saya carikan, nanti saya bicara sama Ustaz Mikdad. Insya Allah. Sahifah Sajadiyah penting sekali. Baca terjemahannya, nggak usah baca Arabnya, nggak apa-apa, karena mungkin baca Arabnya susah. Baca terjemahannya, itu masuk ke dalam hati, masuk ke dalam hati. Mungkin saya bisa bacakan sebagian dari doa Sahifah Sajadiyah. Saya baca terjemahan bahasa Indonesianya, yang mudah-mudahan akan betul-betul menggugah kita betapa munajat a'immah alaihimussalam, Imam Ali Zainal Abidin itu benar-benar menggugah orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke, Bapak dan Ibu-ibu, saya bacakan sebagian daripada doa Imam Ali Zainal Abidin, munajatnya, dan Bapak dan Ibu-ibu dengar bagaimana besarnya pengaruh doa munajat ini ke dalam hati orang yang membaca. Imam Ali mengatakan begini, Subhanaka la ay'asu minka wa qad fatahta li babat taubati ilaik bal aqulu maqala al-'abdi al-dhalil al-zalimi li nafsihi al-mustafiffi li hurmati rabbih alladhi 'azumat dhunubuhu fajallat wa adbarat ayyamuhu fawallat hatta idza ra'a muddatal 'amali qad inqadat wa ghayatal 'umri qad intahat wa ayqana annahu la mahisa lahu minka wa la mahraba lahu anka talaqqaka bil inabah wa akhlasa laka taubah faqama ilayka biqalbin tahirin naqiyyin thumma da'aka bisautin ha'ilin khafiyyin قد قطعت آلك فانحنى ونكس رأسه فانثنى قد عرعشت خشيته رجليه وغرقت دموعه خديه يدعوك يا أرحم الراحمين يا أرحم من انتابه المسترحمون ويا أعطف من أطاف به المستغفرون ويا من عفوه أكثر من نقمته wa ya man ridahu awfaru min sakhatihi
ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز ويا من عود عباده قبول الإنابة ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له وما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه. Saya bacakan sedikit ya terjemahannya. Maha suci Engkau ya Allah. Bapak dan Ibu dengar nih bagaimana munajat. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah putus asa darimu, sebab Engkau telah bukakan untukku pintu taubat. Bahkan aku berkata dengan perkataan seorang hamba yang hina, yang telah menzalimi dirinya, yang pernah meringankan kesucian Tuhannya, hamba yang terlalu banyak dosanya dan bertambah banyak, sementara hari-harinya telah berlalu, sehinggalah dia melihat waktu beramalnya sudah hampir habis, ujung umurnya sudah semakin selesai, dan dia yakin sepertinya tidak ada jalan keluar baginya. Kini dia datang berjumpa kepadamu memohon ampunanmu. Dengan penuh ikhlas dia mengangkatkan tangannya, berdiri di hadapanmu dengan hati yang suci, lalu memanggilmu dengan suara yang tidak terdengar, sembunyi-sembunyi. Dia tundukkan kepalanya, lalu kemudian dia rebahkan dirinya, lalu dia dalam keadaan gemetar kakinya karena takut padamu. Derayan air matanya turun di sela-sela pipinya. Dia mengangkatkan tangannya dan berkata, Ya Arhamar Rahimin, duhai Tuhan yang paling kasih dari yang semua pengasih. Duhai Tuhan yang paling kasih kepada orang-orang yang minta belas kasih. Duhai Tuhan yang paling kasih kepada orang yang memohon ampun kepadanya. Duhai Tuhan yang maafnya lebih banyak daripada siksanya. Duhai Tuhan yang ridhonya lebih banyak daripada murkanya. Duhai Tuhan yang begitu mudah memaafkan hamba-hambanya. Duhai Tuhan yang telah memberikan terlalu banyak dari sedikit yang hamba-hambanya lakukan. Duhai Tuhan yang telah menjamin untuk mengabulkan doa-doanya. Tidak ada orang yang lebih besar maksiatnya daripada aku. Lalu kemudian Engkau ampunkan dia. Maka ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, ampunkan dosaku. Berikan aku taubat menjadi orang yang menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan. Bapak dan ibu-ibu, ini contoh saja sebuah munajat. Bagaimana kita diajar, bagaimana ngomong dengan Allah. Sekali lagi, bulan Sya'ban, khususnya bulan Ramadan, adalah waktu yang sangat bagus untuk kita betul-betul mendidik jiwa kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad salawatuka alaihi wa alaihim ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.